Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Rasulullah adalah manusia terbaik, pribadi sempurna yang patut menjadi contoh bagi seluruh umat. Kesempurnaan fisik, akhlak dan budi pekertinya, serta jaminan surga yang beliau miliki, tidak membuatnya sombong dan tinggi hati. Kecintaan beliau kepada kita umatnya seringkali membuat beliau menangis. Sebagai umat yang disayangi Rasulnya, tentu kita begitu mencintai panutan kita, suri teladan kita. Untuk itu, mari kita semakin mengenal beliau melalui sirahnya, agar kita dapat mengambil hikmah dari seluruh rangkaian sirah perjalanan hidup beliau yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Masih ingat sirah sebelumnya bercerita tentang apa? Iya, benar, tentang masa keyatiman Rasulullah. Beliau telah menjadi yatim bahkan saat sebelum dilahirkan. Ayah beliau bernama Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian ibu beliau yang bernama Aminah juga meninggal ketika beliau masih kecil. Jadi Rasulullah sudah menjadi yatim piatu saat masih kecil. Abdul Muthalib kakeknya lah yang kemudian mengasuh beliau. Setelah kakek beliau meninggal, Rasulullah berada dalam pengasuhan pamannya yang bernama Abu Thalib dan bibinya yang bernama Fatimah. Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung dari Abdullah memperlakukan Rasulullah dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tapi yang bersifat mendidik. Abu Thalib adalah orang yang sederhana secara materi dan gaya hidup. Kesederhanaan itu membuat Rasulullah menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah dan miskin. Ketika dalam asuhan pamannya tersebut, Rasulullah membantu pamannya dengan menggembala kambing. Beliau dengan senang hati melakukannya tanpa memiliki perasaan malu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Ya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Berada di tanah lapang di alam terbuka bersama hewan-hewan yang digembalakan membuat beliau mendapat banyak pengalaman. Belajar perbedaan karakter, sifat, dan kebiasaan dari satu kambing dengan kambing lainnya, membuat kelak terbiasa menghadapi umatnya. Pada saat menggembalakan kambing itu, Rasulullah memperlakukan kambing-kambingnya dengan sayang. Berada di padang rumput yang luas membuat Rasulullah mendapat banyak inspirasi dari alam semesta yang damai berkat ciptaan Allah. Dari menggembala kambing, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil.
Pelajaran pertama adalah ketenangan dan kemampuan menghadapi kesulitan. Banyaknya kambing yang digembalakan dengan berbagai tingkahnya, luasnya padang penggembalaan, membuat seorang penggembala harus memiliki ketenangan dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan saat menggembalakan hewan ternaknya. Pelajaran kedua adalah kesabaran. Seorang penggembala tak bisa menjadi baik jika tak memiliki kesabaran saat menggembalakan kambingnya. Ratusan kambing yang digembalakan tentu membutuhkan kesabaran lebih yang membutuhkan waktu tak sebentar. Meski di sela padang rumput, namun kondisi alam di Jazirah Arab yang panas mengharuskan penggembala memiliki kesabaran yang lebih. Pelajaran yang ketiga adalah pembelajaran menjadi seorang yang rendah hati atau tawadu. Tentu saja, ada sebagian masyarakat yang masih memandang sebelah mata, memandang rendah terhadap pekerjaan penggembala. Namun, bagi Rasulullah, di balik pekerjaannya sebagai penggembala, terdapat hikmah yang besar dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Pelajaran yang keempat adalah kambing itu hewan yang sulit diatur, tidak bisa dipaksa. Merawatnya dengan perasaan sayang membuat hewan itu jadi terbiasa dengan penggembalanya dan akhirnya mau menuruti perintah penggembalanya. Pelajaran kelima, belajar menjadi seorang pemberani. Hal ini terkait dengan rawannya hewan-hewan gembalaan itu dari serangan binatang-binatang buas seperti ular dan lainnya yang mengincar kambing. Disinilah dibutuhkan keberanian dari seorang penggembala untuk melindungi hewan-hewan ternaknya dari gangguan binatang buas. Pelajaran yang keenam adalah dari kebiasaan menggembalakan kambing itu, Rasulullah menjadi mengetahui bagaimana memperlakukan satu kambing dengan kambing lainnya. Hal tersebut mengajarkan tentang bagaimana cara beliau kelak memimpin umatnya. Umat yang banyak itu ibarat kambing yang juga memiliki berbagai macam sifat dan karakter. Demikian sirah kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Selamat menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat ampunan dan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf ya bila ada kata yang salah dalam penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.